Selamat datang di channel saya. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe, like, dan share. Silakan komentar jika ada pertanyaan. Kesalahan Shopee. Apa aja kesalahan Shopee? Berdasarkan berbagai keluhan seller penjual di Shopee Indonesia yang tercatat di forum seperti media konsumen, postingan di X, Twitter, serta diskusi komunitas seller sepanjang 2024 sampai 2025 sekarang ini akhir, beberapa tindakan atau kebijakan Shopee yang sering dianggap merusak kepercayaan mitra seller, atau mitra itu yang diajak untuk jual di pasarnya. Shopee itu ibarat gedung pasar, ya. Di situ bisa diajak kerjasama untuk kerja bareng, membantu mempromosikan live video dan lain-lain. Kemudian yang pertama apa aja? Ini adalah kesalahan Shopee. Jika Shopee tidak memperbaikinya, maka seller semuanya akan hijrah ke platform yang lain. Video ini bukan nasihat untuk Shopee. Ya, tetapi video ini adalah untuk membongkar sisi gelap Shopee. Nah, pertama, kebijakan pengembalian barang atau retur yang terlalu memihak pembeli. Seller sering rugi karena retur disetujui sepihak tanpa verifikasi mendalam. Meski seller sudah beri bukti video packing dan unboxing. Contoh barang rusak saat retur tapi dana tetap dikembalikan ke pembeli. Atau retur dengan alasan subjektif seperti berubah pikiran di program garansi bebas pengembalian. Hal ini membuat seller kehilangan barang dan dana serta reputasi toko turun. Kalau banyak kasus seperti ini berarti ya naudzubillah, berarti banyak orang jahat ya. Ya. Baik, kemudian kedua, penahanan saldo atau dana penjualan dan pemblokiran akun sepihak. Banyak kasus saldo jutaan rupiah ditahan atau dipotong tanpa penjelasan jelas. Sering atas tuduhan pelanggaran atau kejanggalan transaksi tanpa bukti kuat. Seller harus banding berulang kali tapi respon lambat atau ditutup sepihak. Ini bikin seller kesulitan modal usaha dan merasa Shopee semena-mena. Ya memang itu namanya semena-mena ya. Wajar Shopee bisa sembarangan melakukan hal itu karena dia kan punya AI, punya algoritma, punya programmer yang bisa membaca data real time. Baik, yang ketiga, potongan biaya atau komisi yang tinggi dan terus naik. Kenaikan biaya admin, komisi hingga 20-25%. Termasuk iklan dan logistik, biaya program gratis ongkir atau cashback, serta potongan selisih ongkir membuat margin seller menipis. Seller kecil atau UMKM sering rugi atau buntung terutama saat ikut promosi. Keluhan memuncak di 2025 dengan take rates, yaitu tinggi yang untungkan platform tapi tekan seller. Ya lucu ya. Lucu, Shopee itu sudah banyak orang ngeluh di Shopee tapi ratingnya masih tinggi. Ya, aku curiga apakah Shopee menggunakan fake rating, ya, jasa fake rating. Saya sudah menjelaskan bisnis yang paling laris di Indonesia itu adalah bisnis buzzer ya. Banyak unsur bohongnya. Wallahu alam, apakah benar Shopee menggunakan itu? Kemudian yang keempat, penanganan rating ulasan negatif yang tidak adil. Rating buruk sulit dihapus meski bukan kesalahan seller. Misalnya ulasan palsu dari kompetitor atau salah paham pengiriman. Kebijakan baru sejak 2025 mengharuskan persetujuan pembeli untuk hapus rating, membuat seller sulit mempertahankan reputasi dan performa toko, yaitu star seller. Ya, ini kesalahannya Shopee ya.
Kalau Shopee terus-menerus begini ya dia bisa rusak pasarnya, marketnya. Baik, yang kelima, masalah logistik dan ekspedisi, terutama Shopee Express, SPX, paling paket hilang, rusak, sobek, pengiriman lambat atau dibatalkan sepihak. Tapi kompensasi minim. Misalnya hanya 10 kali ongkir. Seller rugi barang mahal tapi ganti rugi kecil. Ada juga dugaan monopoli ekspedisi yang paksa seller pakai SPX meski pelayanannya buruk. Baik, kemudian yang keenam, promosi dan algoritma yang tidak adil. Ya sebenarnya ya memang tidak adil karena mereka yang punya website, mereka yang bisa seenaknya sendiri, otak-atik ya. Ya. Voucher atau promosi lebih besar diberikan ke seller baru atau tertentu, sementara seller lama kurang dapat manfaat meski bayar biaya sama. Lebar harga terbaik dorong perang harga, iklan berbayar kurang efektif, dan views organik ditekan untuk seller kecil. Ketujuh, respons customer service yang lambat dan tidak membantu. Banding atau komplain sering ditutup sepihak dengan template jawaban. Tanpa investigasi mendalam, seller merasa Shopee tidak netral dan lebih lindungi pembeli. Kalau lindungi pembeli ya buat apa? Buat e-commerce ya. Tidak usah buat e-commerce. Ya, Shopee buat mall ya. Kemudian buat toko online shop, kemudian kulaan barang dari seller UMKM, terus jualan sendiri ya. Shopee jadi toko sendiri milik dirinya sudah ya. Nggak usah ngajak UMKM ya. Kalau mau untung sendiri ya. Termasuk juga nggak boleh ya Shopee itu mensensor alamat-alamat itu nggak boleh ya. Walaupun ada yang nggak setuju dengan pendapat saya, ya saya malah tidak setuju dengan peraturan Shopee mensensor itu tadi, alamat-alamat itu tadi. Ya, soalnya kalau mau return kan harus tahu, ya alamatnya harus jelas. Keluhan ini membuat banyak seller merasa Shopee tidak lagi jadi mitra, tapi lebih seperti memeras UMKM, terutama dengan keuntungan platform yang naik tajam sementara seller tertekan. Berapa seller bahkan pindah platform atau tutup toko. Shopee sering tidak beri tanggapan resmi atas keluhan publik ini. Ya, Shopee kan perusahaan asing, bukan perusahaan Indonesia. Ya, dia cuma buka pangsa pasar di sini. UMKM harus harus minta keadilan, ya, tidak boleh diam terus menerus. Sekian.